Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Reksa Aurasya dari kelas 10 TGJ 1 SMKN Puspahyang. Saya di sini akan membacakan teks proklamasi dan sejarah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai yang bertujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka, yang diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat, Wakil Ketua Raden Panji Turoso, dan beranggota 63 orang. Sidang BPUPKI. BPUPKI sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah: 1. Ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan kedua ada tokoh Supomo pada 30 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Lanjut yang ketiga ada Soekarno. Pada 1 Juni 1945 beliau menyampaikan dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada 10-16 Juli, BPUPKI mengadakan sidang kedua dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Panitia 9. Untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI, dibentuklah Panitia 9. Panitia ini beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ada di sebelah kanan itu adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada 7 Agustus 1945 yang bertugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta yang beranggota 21 orang. Peristiwa Rengas Dengklok.
Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta dengan hasil bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut bertujuan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta, kemudian ditulis tangan oleh Soekarno, selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Hendraningrat dan Suhud ditugasi menjadi pengibar bendera. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai berkat jasa para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.